Itu anak saya pun sampai malu ngelihatnya. Iya, melihat teriak-teriak, ketawa ketiwi, pakai bahasa Sunda segala macam. Sampai anak saya, apa sih Pak? Garing deh gitu kan. Udah biarin aja. Udah gitu anak saya protes juga, Pak masa captionnya begini norak gini. Enggak, udah biarin aja, terserah papa lah. Bilang, saya bikin, udah kamu bikin ini akunnya udah. Taunya meledak. Satu sisi saya hiburan untuk diri sendiri. Karena ketika saya megang alat masak itu hilang tuh, lupa tuh. Bayangan sales, hutang itu hilang. Masak, hasil masaknya dibagiin ke karyawan, makan-makan. Jadi awalnya gitu. Awalnya gitu, coach. Orang setiap saya bikin konten, karyawan saya itu support 100%. Karena habis itu pasti mereka makan. Jadi mereka itu ya, kalau saya lagi konten, itu kan teriak-teriak tuh. Itu di belakang kamera itu semua ketawa itu. Maksudnya tim hore. Tapi bukan pakai kamera keren kayak gini nih, coach. Pakai HP saya. Pakai HP aja. Pakai HP yang ngeditnya saya sendiri. Karena saya bilang saya yang tahu. Serius ngedit sendiri tuh pakai aplikasi apa itu? CapCut ya. Nah, pakai itu. Saya belajar ke anak saya gimana caranya. Udah selesai. Oke, 3 menit, 4 menit. Karena yang tahu itu saya, jadi karena tanpa skrip segala macam kan. Kayak mau masak apa? Udah pagi-pagi saya nyari ide apa ya, masak apa ya. Oh, kangkung. Oh, itu kangkung yang nonton banyak, coach. Berapa? 3 juta kalau nggak salah. Saya cuman ngajarin bagaimana triknya masak kangkung supaya tetap hijau renyah. Simple ya? Simple. Rebus goreng singkong kering crispy tapi renyah. Yang nonton 6 juta. Terus saya paling puncak-puncaknya itu trik memasak sawi putih tetap kering. Sampai 14 juta yang nonton. Guys, ini Crazy Rich yang benar-benar crazy. Itu tuh anak saya itu sampai ya kan kasarnya papa tuh orang taunya seperti apa. Udah biarin aja, papa di sini ngaku sebagai pegawai. Papa enggak, saya bilang. Kayak itu yang coach bikin tadi acara di radio itu. Anak saya protes lihat judulnya. Oh, judulnya. Pak, baca deh judulnya. Kenapa saya bilang? Emang begitu. Emang kita harus malu mengatakan bahwa kita kecil. Bilang, loh, waktu kita dulu bangga mengatakan gede, kenapa kita tidak bangga juga mengatakan kecil? Supaya kita nanti ngomong gede lagi kan asik, coach. Nah, jarang tuh orang berpikir kayak gitu ya. Gitu sih konsep saya. Saya itu selalu apa adanya. Ya pernah dulu kan cerita ke coach yang saya novel 180. Itu kan benar-benar isinya sebenarnya filosofi yang saya anut. Filsafat yang saya anut. Salah satunya dari dulu tuh saya selalu ingin menampilkan diri saya sendiri. Kalau coach main ke rumah saya yang di Bogor, itu tuh ada makna semuanya, coach. Gitu. Ada maknanya. Kapan nih diajak nih? Kecil rumahnya, tapi itu benar-benar isi hati saya. Jadi seperti rumah saya itu 70% itu kalau dari luar itu kelihatan ke dalam kaca. Sampai saya bilang kan ke arsitek, kenapa sih Pak pengen kacanya sampai banyak gini? Saya bilang gini, Pak, saya itu pengen menunjukkan orang itu tahu diri saya gitu. Apa adanya. Kalau saya di mata orang itu bodoh, ya memang itu berarti saya bodoh. Kalau orang itu melihat saya kaya, ya berarti saya kaya, udah selesai gitu aja, coach. Kalau orang ada yang melihat, wah Cecep pinter, ya memang saya berarti pinter, udah gitu aja. Jadi orang bodoh, oh ya berarti saya masih bodoh untuk bidang itu. Transparan. Jadi termasuk itu dalam kehidupan. Ketika saya dibilang, lu jadi gila ya, main TikTok teriak-teriak kayak gitu. Loh, kalau emang gila kenapa? Lu sampai gila, lu jualan sambal, lu bangkrut. Loh, emang kenapa? Kan saya jualan sambal tuh, coach.
yang berapa graman tuh, 200 gram, yang 300 gram masak saya sendiri itu saya jual di TikTok. Jualan sambel ya. Sambel. Ini Crazy Rich dapat triliunan tapi bisa jualan sambel lewat TikTok, guys. Kenapa tidak? Kan ketika kita udah lagi down, lagi jatuh, kemudian kita merintis, kenapa tidak? Nggak tahu, kok siapa ya? Udah yang wawancara founder Astra. Saya kemarin baca lagi, keren banget saya bilang. Di TikTok kan, ya sempat gede, jatuh. Saya merintis dari nol lagi kan. Wah, saya ngapain saya harus... Nggak pusing kata orang? Enggak, saya nggak pernah pusing. Saya justru kuatin mental keluarga saya, terutama anak-anak. Nah, kamu biasa dulu jajan berapa? Sekian belas juta satu bulan. No, sekarang kamu ini ya, yang penting. Anak saya menerima, karena bapaknya pun sama gitu. Ketika kaya dia harus menikmati kekayaan. Ketika kita cukup ya sudah cukup. Jadi dulu anak jajan berapa belas juta sebulan? Wah, itu yang anak saya yang kecil, yang SD aja dulu. Katanya sampai berapa tuh 15 sebulan yang SD. Saya kan nggak pernah megang uang kan dulu, pegawai saya yang pegang 15 juta. Sekarang selalu seminggu, padahal dia udah SMP kan. Saya nanya 250 cukup ya, udah termasuk Grab, termasuk Gojek. Cukup Pak, udah bahagia, pribadi happy. Di bawah happy ya? Wah happy ngapain? Apa tuh rahasianya tuh? Biasa anak-anak komplain. Yang penting anak itu merasakan ketika papa kaya, saya anak orang kaya itu aja. Saya mendapat insight di situ. Kadang ada orang tua alasannya pengen ngedidik anak, ketika orang tuanya banyak duit, anaknya tidak merasakan bahwa papanya banyak duit. Jadi ketika papanya nggak punya duit, nanti anaknya bilang, papa kaya sama nggak punya duit, gua sama aja. Gitu loh, Coach. Ini insight yang saya dapat ya. Menarik. Saya melakukan itu ternyata sukses. Ya ketika kamu mau main kemana, mau pergi kemana, mau pakai mobil mana, ya kamu nikmatin lah ketika papa lagi ada duit. Tapi saya ngomongnya, papa lagi kurang duit loh. Kita sama-sama ya, kita kurangin. Oh iya Pak, nggak ada komplain. Komunikasi. Sama karyawan pun sama saya lakukan. Ketika kita perusahaan bagus semuanya, karyawan saya sering. Saya pernah ke Bali satu pesawat, sampai ke level tukang kebun saya ajak. Ke Singapura saya ajak. Nggak ada duit sekarang. Udahlah kita makan ada aja, apa adanya aja. Everybody happy. Everybody happy ya. Nah Bapak punya branding kan tahun 2020 tuh corporate, Crazy Rich, bahkan dulu calon bupati, ya kan. Tiba-tiba jadi TikToker nih, yang guys mesti nonton. Cecep Lazis ya kalau 300.000 guys subscribernya. Itu kan gimana ya, teriak-teriak, kontras banget. Oh iya, itu kontras banget. Sangat Coach. Banyak bahkan para relawan saya atau konsultan saya itu agak komen, kenapa begini gitu loh. Saya bilang ini adalah diri saya. Saya harus menunjukkan siapa saya dan orang tuh harus tahu siapa saya. Yang penting kan saya tidak berbuat yang tidak senonoh atau kasar dan sebagainya. Ya itu harus saya lakukan sekaligus untuk naikin. Udah saya umpetin nih Coach. Saya udah ngaku-ngaku kerja. 70% tetap yakin tidak percaya bahwa saya itu adalah pegawai di itu. Ini belum kebuka nih. Tetap di TikTok nih. Tetap. Karena orang kan dengan ada media sosial, netizen yang agak melek teknologi, dia melihat YouTube, melihat siapa saya kan. Aman. Kebuka nih di TV nasional, di TV swasta nasional yang ini saya ngundang saya gara-gara saya FYP terus kan. Makin kebuka kan siapa saya. Ternyata tidak menurunkan value saya. Nggak menurunkan? Enggak sama sekali. Bahkan kebanyakan memuji. Memuji. Artinya memuji kayak tadi. Lu di saat sekarang kondisi kayak gini, lu tetap happy. Itu aja. Karena yang dibutuhkan obat saat ini adalah happy Coach. Bukan duit. Happy. Kalau dengan happy, duit bisa didapat. Nah itu penting tuh. Terangin dong gimana tuh dengan happy duit bisa didapat. Ya gimana ya kalau kita ngerjain sesuatu dengan happy. Jadi tekanan yang ada dalam diri kita bukan karena wajib tadi, tapi tanggung jawab. Jadi kita juga happy. Kayak saya kerja happy, karyawan.
kita lagi nggak ada duit nih, omset kurang nih. Kalau kita nambah lagi karyawan kan kayaknya kurang, ntar gaji lu malah berkurang. Yuk semangat yuk, loyalitas time loyalty-nya dinaikin. Itu mau mereka. Yang penting happy ya, yang penting Bapak ikut. Seneng, Coach. Banyak ya. Ini real. Coach boleh tanya ke karyawan saya. Saya datang ke restoran, itu karyawan tuh happy. Beneran gue tanya ya? Beneran tanya. Banyak orang kan kalau ada bos itu semua tertekan. Kalau ini nggak ada, saya tuh happy. Happy-nya apa? Karena ya itu tadi, mereka itu termotivasi lah. Kalau datang saya, udah ayo. Karena saya ke situ tuh tidak sebagai big boss, sebagai apa. Ya, masak, ayo. Segala macam, segala bla bla. Ayo kita bersih-bersih. Kalau coach main ke Cipanas, ada rigging. Oh, udah banyak ya? Udah banyak fasilitas tambahan. Karena saya yang bikin, saya yang desain segala macam untuk buat ngilangin stres. Kemarin bikin acara tinju kickboxing di restoran. Nah, nanti Agustus saya yang tinjunya. Serius? Iya, saya ngelawan beberapa pejabat di. Dia biar charity juga, Coach. Jadi gitu. Exhibition. Lawan Vicky Prasetyo aja. Itu seleb. Tapi boleh juga sih. Ya toel. Iya. Crazy Rich lawan seleb. Iya, sekali-sekali ya. Gitu, Coach. Itu ya harus happy lah. Tapi banyak yang komplain kan berubah gitu ya image-nya. Enggak. Awal aja komplain. Awal komplain tuh beberapa director saya komplain, terutama director relation, Pak. Bapak ini udah ya di level nasional gitu ya, seperti apa. Sekarang Bapak begini apa nggak nurunin? Nggak, percaya aja sama saya. Percaya aja. Alhamdulillah clear. Bahkan lucu ya, ada kunjungan beberapa pejabat ke The Colonel. Kan beberapa minggu lalu kan Pak Menteri ke sana. Itu pas pertama itu lihat gitu saya ya. Ngeliatin saya pas saya lagi cerita. Udah selesai, semuanya udah clear, bicara masalah bisnis dan lain-lain. Barulah di akhir. Saya sekarang hiburan sering ini loh main TikTok baru mereka. Bapak tuh kan yang di TikTok yang Cecep Lajis itu kan. Dia itu rupanya dari awal itu dia sering FYP ngelihat ke TikTok dia mungkin. Tapi dia gak percaya. Masa iya sih orangnya ini gitu. Di akhir saya bilang, waduh itu seru. Sampai minta foto bareng segala macam. Sampai masuk FYP saya itu sampai ke set wapres segala macam. Pas lagi ada kunjungan ke sana ketemu saya sampai minta foto bareng. Tapi tidak menurunkan, Coach. Saya merasakan itu. Ya mungkin adalah kalau netizen bilang ini orang gila ya, ini biarin aja. Dengan kegilaan kan, Coach. Keren. Jadi bener-bener gila ya. Out of the box banget. Iya, kan bilang crazy rich. Itu kan gila juga kan artinya ya. Jangan nggak enak dibilang, jangan marah dibilang crazy. Crazy kan bagus. Jadi rich-nya sekarang masih belum nih. Iya, rich-nya tahun depan harus rich lagi. Iya, kalau dulu diibaratkan Sultan dari Cianjur ya, Cecep Sultan. Tahun depan harus jadi raja dari Cianjur. Kan setelah Sultan raja kan. Iya dong, harus optimis. Makanya kan coach baca apa? Wajah ya. Baca garis tangan. Makanya yakin gak sih saya wajahnya? Yakin gak nih bisa jadi yakin. lagi? Nah yang bisa buat Bro Cecep yakin itu dari mana nih? Kan orang banyak di luar sana kan gak terlalu yakin nih. Bahkan banyak ketakutan, pesimis gitu. Yang membuat saya yakin adalah karena saya menjaga konsistensi saya. Konsistensi. Jadi sesakit apapun saya kondisinya dalam 3 tahun ini perusahaan, saya tetap menjaga dinamika bisnisnya. Yang lain semua pada turun, saya tetap maintain. Sehingga ketika ada booster saya bisa lanjut. Karena saya seorang dokter hewan, gitu ya, sedikit ada teori tentang booster di vaksin. Kalau kita sedang di booster nih kan antibodi kita naik nih. Titer antibodi kita naik, kemudian di booster supaya lebih naik lagi. Itu kalau salah titiknya,
itu kita tidak akan puncak. Nah, saya tuh punya insight dalam bisnis juga demikian. Oh, Tuhan ini sedang membooster saya untuk dapat loncatan lebih tinggi. Karena biasanya kalau kita udah sukses, udah enak, bisa agak landai kan. Betul. Gitu kan? Kalau kita nggak di booster bahwa ada masalah segala macam, kita tidak akan turun. Ketika turun sedikit ini, booster tembak akan naik lagi, coach. Itu dalam teori vaksinasi begitu. Jadi kalau kita divaksin, harusnya jadwal boosternya misalkan 2 bulan, terus kita vaksin sebulan dengan niat pengen naikin, malah bisa-bisa jadi turun, coach. Jadi ini vaksin dari Tuhan nih? Iya, kalau saya merasakan itu. Dan dengan adanya kasus COVID ini adalah mengkalibrasi. Gitu. Nah, kan kalau kita belajar kimia dulu kan, alat sebelum dipakai lagi supaya nilainya bagus kan dikalibrasi. Betul. Saya berpikir begitu. Bisnisnya dikalibrasi sehingga orang tuh dikembalikan lagi kemampuannya sama lagi, coach. Pada saat kondisi 2 tahun kemarin, yang lemah mati. Yang hidup ada yang bertahan. Nah, yang bertahan ini kita akan punya kesempatan yang sama. Kita berkompetisi dimulai lagi. Dari nol lagi ya. Itu yang membuat saya optimis. Orang lain mulai dari nol, saya nggak dari nol. Kan udah punya followers, udah punya brand awareness, pengalaman udah tinggi, bisnis saya masih bisa dijual. Dibanding orang yang baru mulai atau menghentikan dulu, dia mulai dari nol lagi. Kalau saya tetap konsisten, bisnis saya daging ayam, bisnis saya teknologi ayam, semuanya serba ayam. Nah, konsistensi ini kan buat banyak pembisnis di luar sana kan tantangan nih. Bro Cecep gimana tuh jaga konsistensi? Oh, saya jaga. Sampai hari ini tetap bisnis saya adalah food industry. Cuma dinaikin aja kelasnya. Sebelumnya poultry, babak belur di poultry. Sekarang saya naikin jadi food. Saya pengen masuk ke ikan, daging, dan olahan. Gimana jaga konsistensi dan disiplinnya walaupun dalam keadaan sulit? Tipsnya apa? Itu, kuncinya kita tetap harus sampai ke tujuan. Tapi tidak harus dengan kecepatan dan fasilitas yang direncanakan. Misal yang tadi saya bilang, dari Jakarta mau ke Surabaya. Kurang lebih kan 800 km atau 1000 km. Kalau saya menggunakan mobil dengan mobil yang kondisinya baik, semuanya performanya bagus, mungkin 8 jam sampai. Atau bahkan 6 jam sampai. Tapi karena kondisi jalan yang tidak baik, mobil saya kurang baik, ya saya kurangin. 4 hari pun nggak apa-apa, yang penting sampai. Tapi asal konsisten ya? Asal konsisten. Tetap tujuan kita adalah Surabaya. Jangan tiba-tiba jadi belok ke Bandung. Itu salah, coach. Tujuannya yang penting. Tujuannya yang penting. Masalah nyampainya kapan, yang penting kita terus jalan. Mobil mogok, jalan kaki tetap. Yang penting gue sampai ke Surabaya. Selesai. Tujuannya harus iya, tujuan kita mau apa? Mau jadi triliuner? Kalau sekarang masih miliarder, mau tujuannya triliuner, ya jalanin. Dari miliarder harus balik lagi ke jutawan. Ya enggak apa-apa dong, coach. Ya dong. Kan sebelum miliarder jadi jutawan dulu kan, coach? Betul. Ya, jutawan, miliarder, triliuner. Cita-cita saya adalah triliuner. Berarti artinya saya mundur dulu nih jadi miliarder. Misalkan belum jadi triliuner baru sampai miliarder. Saya harus mundur dulu nih jadi jutawan lagi ini. Kan jutawan berarti sampai 999 juta kan, coach. Ke 1 miliar tinggal 1 juta lagi. Nggak apa-apa, saya mundur dulu. Kejar lagi, yang penting akhirnya adalah triliuner. Jadi tujuan dari Bro Cecep itu triliuner nih? Harus. Apalagi kan ya saya kan Muslim. Bapak saya kiai. Bapak saya selalu mengatakan kamu harus jadi Muslim yang kaya raya. Karena pintu surganya kan lebih banyak terbuka kalau kita kaya. Dengan cara sedekah, cara apa kan, coach? Begitu ya? Iya, harus kaya. Kuncinya kaya. Tapi banyak yang bilang bahwa maksudnya banyak yang bilang bahwa kalau mencari sorga beda dengan mencari dunia kan. Kalau saya beda prinsipnya. Sebelum masuk surga kan, sebelum masuk ke akhirat dunia dulu.
Dalam doa juga fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya dulu diperbaiki, dunianya dulu dibenerin. Bener tuh apa? Dunia ini kekayaan. Ya kaya sekaya-kayanya supaya apa? Dengan kekayaan kita bisa beribadah, coach. Ngasih makan karyawan, itu kan ibadah, coach. Bersedekah dari hasil kita kaya raya, ibadah, coach. Berwakaf. Nanti sebelum saya meninggal, saya wakafkan harta saya 10 triliun. Misalkan, coach. Doanya banyak. Jadi kuncinya kaya dulu. Kita gimana mau ibadah tenang, coach? Lagi sholat, inget utang. Lagi sholat, belum makan. Gak enak, coach. Tapi kalau udah kaya raya kan enak, coach. Umroh perginya pakai first class. Kan gitu, coach. Itu baru bener, coach. Ini setuju nih, guys. Iya, kalau perjuangan apa? Salah satu perjuangannya itu ya harus dengan kekayaan, coach. Kalau saya gunakan kekayaan untuk perjuangan. Gunakan kekayaan untuk perjuangan. Waduh, jadi kemana-mana nih, coach. 2 jempol. Iya, jadi yang membuat saya semangat itu aja. Jadi yang tadi 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sama satu lagi bahwa saya harus kaya. Sampai seberapa kaya? Sekaya-kayanya. Sekaya-kayanya, kuncinya itu aja kalau saya. Saya tidak pernah membatasi, tapi saya tidak ambisius. Artinya kalau kita batasi dengan angka, dengan nilai, jatuhnya di ambisius kalau menurut saya. Karena ada angka yang kita tuju. Kalau saya enggak. Karena kaya itu kan tidak semata-mata sebuah nilai kan, coach. Kaya bukan itu hanya uang ya, bukan hanya nilai ya. Itu kan kalau kaya itu kan hanya perasaan kan, coach, dan penilaian orang. Kalau saya punya duit 100 juta, menurut coach bisa enggak saya disebut orang kaya? Bisa. Bisa kalau kita duduk di antara orang-orang yang pendapatannya 1 juta. Benar enggak, coach? Saya punya duit 1 triliun, bisa disebut orang kaya. Tapi ketika saya bersebelahan dengan Elon Musk, enggak ada apa-apanya kan, coach? So, di mana? Mojok ya, mojok. Iya, gimana ceritanya kalau saya ditanya mau seberapa kaya, nggak ada batasannya. Sing penting, udah saya bisa memposisikan di mana orang lain bisa menilai saya bahwa saya kaya. Udah beres. Kayak sekarang dengan saya TikTokers, orang nggak ada yang nyangka saya udah turun secara ekonomi. Nggak ada, orang tetap menyangka saya masih tetap besar dan sebagainya. Kenapa? Karena perilaku saya tetap masih kayak tadi, masih bersedekah, masih melakukan donasi charity kan, walaupun lagi down ya saat itu. Itulah real kekayaan. Tapi saya bukan asal kesohor biar tekor asal kesohor, enggak juga. Yang dulu misalkan saya bisa nyumbang 100 juta, sekarang nyumbang 10 juta kan masih nyumbang, coach. Yang tadi penting tujuan, coach. Tujuannya. Lah, kita tujuan ngasih 100 juta untuk sumbangan. Sama tujuannya adalah sumbangan atau donasi. Kita nyumbang 10 juta donasi. Kita nyumbang 1.000 rupiah pun donasi. Yang penting kita perasaan kita merasa kaya. Iya. Nah, selesai, clear. Wah, keren. Itu kok. Satu hal yang saya kangenin sama Bro Cecep itu kata-kata today is today, tomorrow is tomorrow. Iya. Masih dipegang nggak tuh? Masih. Kan itu sebenarnya kesimpulan dari 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Today is today. Hari ini saya merasa diri saya muda. Oh, saya kan tua kan nanti. Hari ini saya merasa kaya. Oh ya, hari ini saya sedang kaya. Kaya kan yang tadi saya bilang. Kaya saya masih bisa ngasih makan orang, neraktir orang. Ya hari ini harus saya lakukan. Saya nggak mau besok. Besok ya gue traktir. Kenapa nggak sekarang? Makanya kita podcast sekarang. Iya benar. Makanya kan tadi kata Bro kemarin kan kata coach mau nggak bikin podcast kan? Oke, langsung. Karena saya ngelihat jadwal hari ini nggak kemana-mana. Nanti nunggu sampai jam 3 baru saya ada acara kan. Langsung aja today is today tomorrow. Daripada tunda-tunda ya. Iya dong. Saya nggak mau. Pokoknya saya selalu menspesialkan hari ini. Adalah hari ini. Karena saya nggak tahu sore, malam, apa saya masih hidup nggak tahu. Kan nggak tahu juga. Sekarang nih saya lagi podcast. Tiba-tiba keluar dari sini. Ya kita Tuhan menakdirkan saya meninggal. Podcast ini akan jadi sejarah kan. Coach juga bisa cerita. Wah, dengan kepadatan waktu masih menyesuaikan walaupun keluar setelah dari sini meninggal kan oke, saya nggak ada masalah.
Today is today, tomorrow is tomorrow. Saya selalu patenkan ke anak saya juga sama. Kamu lagi libur, kamu lagi ada waktu sama papa, maksimalkan. Karena kita nggak tahu kamu yang duluan atau papa yang duluan. Sama anak gitu. Ini harus happy. Karena penyesalan, kalau kamu mau bahagiain papa besok, taunya papa meninggal nanti malam, kamu akan menyesal. Nah, kalau kamu bahagiain papa sekarang, apa yang kamu lakukan, yang penting papa bisa ketawa. Jadi kalau anak saya cemberut, saya selalu tanya, ada apa kamu? Kok di depan papa cemberut? Gitu coach, agak ekstrim. Intermezzo juga nih, nih. Bro Cecep tahun 2020 sampai 22 itu kan dalam keadaan paling menantang ya. Kabarnya dapat pasangan baru. Itu juga tuh. Itu mengerikan itu. Orang lain ya. Lu gila, lu bisa-bisanya katanya. Kenapa? Dia bilang. Lu lagi kondisi terhimpit, kondisi yang parah, lu malah tambah parah, lu malah nikah lagi segala macam. Loh, saya bilang kan balik lagi, kita ada minus di sini harus nyari plus di sini, coach. Kan sama-sama rezeki dan tujuan kita apa? Kebahagiaan, kekayaan. Oke, kekayaan lagi dikurangin nih. Cari dong kebahagiaan yang lain. Oh, punya istri lagi. Oh, selesai, coach. Spill dikit dong, istrinya beda umur berapa? Itu juga rezeki tuh dari Allah. Tiba-tiba saya nikah dan alhamdulillah menikahi usianya yang terjauh. 23 tahun bedanya. 23 tahun. Jadi saya udah jadi saya memperlakukan istri saya jadi seperti ke anak saya, coach. Nah, Allah ngasih rezeki. Dan ketemunya gimana tuh? Wah, ketemunya singkat banget. Singkat sesingkat-singkatnya gitu. Tapi itulah Allah memberikan sesuatu itu untuk menghibur ya, untuk memberikan rezeki kepada makhluknya ya dengan berbagai cara. Ada orang kondisinya lagi kayak gini ditambah cerai kan. Lebih berat lagi kan coach? Biasa begitu. Iya, kalau saya lagi begini malah dapat rezeki, dapat istri muda lagi. Lagi sulit nih Iya, dari saya untuk pertanyaan. Ada pertanyaan gitu. Oke, kita lihat aja. Ada pertanyaan nih. Wah banyak ternyata. Oke. Nah, nilai-nilai apa nih yang menurut Bro Cecep penting untuk diterapkan dalam hidup dan juga di bisnis? Karena dalam Islam ada perumpamaan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yap, betul. Itu yang saya pakai. Tadi yang saya udah panjang lebar. Yang membuat saya semangat itu apa? Yaitu tadi, saya melihat orang lain. Karyawan saya, saudara saya, supaya saya bisa hidup. Saya berdoa, ya Allah, kembalikan ya kewenangan kepada saya untuk rezeki itu lewat tangan saya. Jadi bukan ya Allah, limpahkanlah rezeki bagi hamba. Saya doa lagi kondisi kayak gini nggak begitu. Tanya deh karyawan saya, kan kita sering pengajian tuh seminggu 2 kali. Saya selalu, ya Allah kembalikanlah kewenangan rezeki untuk karyawan saya, untuk saudara-saudara saya melalui tangan saya. Itu coach. Jadi supaya saya bisa bermanfaat dan lebih baik untuk orang lain, coach. Cuman itu yang membuat saya semangat. Saya bilang kalau cuman buat diri kita sendiri, usia ya anggaplah saya sekarang udah di atas 40. Udah ngurangin kan semuanya coach. Makan udah berkurang. Terus sekarang apa lagi saya harus nikmatin selain maksudnya yang harus saya peroleh, harus saya kumpulin selain untuk orang lain. Ya ini bukan pencitraan ya. Ini tanya aja lah karyawan saya nggak ada yang berani apa ya namanya itu sama saya itu menentang segala macam, kan mereka tahu kalau saya itu berjuang untuk mereka. Keren. Gitu coach. Nah, ada yang bilang nih bisnis kuliner itu bisnis yang nggak ada habisnya dan pasti untung. Katanya sih gitu. Nah,
Bro Cecep sendiri pendapatnya sama, itulah kenapa saya tadi kan agak kelihatannya sangat ambisius banget sih gitu kan. Nah, dulu bisa dapat 1,4 triliun, kenapa nggak sekarang walaupun kondisi sedang tergopo-gopo bisa narik 14 bahkan mungkin 100 triliun. Loh, bisnis saya kan bisnisnya makanan yang tidak pernah akan selesai, coach. Mau perang, mau covid, mau apa, sebelum manusia itu mati pasti makan. Pasti makan. Ya, pasti makan. Makanya tadi saya bilang, dulu saya udah anggap spesialisnya adalah poultry industry. Sampai ke food from poultry industry. Sekarang saya mau larinya ke food. Karena saya pengen berkembang. Fokus ya? Fokus ke food. Udah selesai. Gak bakal mati tuh ya food ya? Gak akan mati. Saya makanya bisnis ke sana, tapi yang tadi fokus ke bisnis food, lihat marketnya, segala macam, apa perkembangannya, dan kita spesialisasikannya apa, healthy food, halal food, dan sebagainya. Gitu. Tapi harus ada specialty. Harus ada specialty supaya kita punya nilai lebih. Gitu. Nah, ada juga yang bilang nih kalau pengusaha anaknya pasti jadi pengusaha. Nah, Bapak ngedidik anak Bapak kayak gimana? Harus, coach. Kalau menurut saya harus. Jangan terlambat mendidik anak untuk jadi pengusaha. Karena yang akan meneruskan kerajaan bisnis kita tuh siapa lagi kalau bukan anak kita, coach. Jadi kalau saya itu memang agak ekstrim ya. Ketika anak saya itu misalkan saya setting dari awal tuh untuk mengenalkan apa sih bisnis papahnya gitu ya, seperti apa dan bagaimana. Jadi anak saya diterjunkan. Dari usia berapa, Pak? Dari usia SD pun udah saya ajak. Ini loh kandang ayam, ini loh, ini papa dapat untung segini, dapat duit segini. Sehingga anak itu punya gitu ya, dapat imajinasi, dapat masukan gitu. Sehingga anak saya pun bangga ketika dia mengaku bahwa papa saya tukang ayam gitu. Bangga. Karena dia tahu dari ayam papa bisa beli Mercy, papa bisa beli LC, papa bisa beli rumah, bisa beli villa. Gitu, coach. Dan nilai-nilai apa yang Bapak tanamin ke anak Bapak? Iya, kalau bicara nilai ya, kalau saya lebih kepada bahwa kalau laki-laki tanggung jawabnya adalah mencari nafkah. Mencari nafkah itu mencari nafkah ya? itu bagian dari tanggung jawab kamu sebagai anak laki-laki. Jadi artinya anak laki-laki atau seorang laki-laki balik lagi wibawanya ujung-ujungnya ya bukan bicara materialistis ya. Emang kekayaan dan segala-galanya, coach. Kekayaan segala-galanya. Silakan tanya para wanita. Wanita mana yang nggak mau dipersunting orang kaya kan? Realistis aja. Realistis aja hidup. Anak saya selalu saya ajarin realistis aja. Clear. Anak saya sekarang happy. Dia ambil sekolah alam. Semester 1 udah bikin proposal bisnis ternyata di sekolahnya. Semester 2. Dan anak saya ternyata mendapat nilai bagus justru pada saat dia presentasi tentang bisnis. Dan saya tidak mengajarkan anak saya untuk dari nol kamu harus mulai, enggak. Saya nggak mau. Karena tadi saya khawatir anak saya itu merasa papa saya pengusaha tapi saya kok disuruh kerja ya. Terus apa manfaatnya papa saya jadi pengusaha kalau nggak saya jadi bos? Jadi biarkan dia jadi bos lah. Cuman bos beretika. Bos beretika. Iya. Jadi anak saya misalkan kayak mau bikin presentasi buat di sekolahnya, terus dia merintahin direktur saya untuk bikin presentasi, kenapa tidak? Parah gak anak saya? Gimana anggap presentasinya paling bagus? Orang yang ngerjain direktur. Gitu, coach. Karena saya bilang kamu tercipta, kan kasarnya nih ya, kita bercandaannya gini, kalau papa raja berarti kamu itu pangeran atau sultan. Artinya masa kamu harus jadi prajurit? Enggak. Kamu harus berperilaku layaknya seorang sultan atau seorang pangeran. Kalau pangeran itu harus dilayani dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu, kamu harus mendapatkan fasilitas itu. Gunakan, manfaatkan fasilitas papa. Begitu. Menarik. Iya, dia datang pergi ke orang desain. Tolong dong desainin PPT saya. Padahal baru kelas 1 SMP. 1 SMP. Ke orang development. Tolong cariin
saya mau presentasi tentang ini apa namanya Kota Bogor, berapa kecamatan, berapa kelurahan segala macam. Kan keren coach. Jadi nih bahan presentasinya jadi. Dia langsung ke papahnya kirim ke saya. Pak, lihat nih bahan presentasinya. Nah, ini buatan siapa? Arya dong. Wah, saya bilang mana ada. Iya minta tolong. Tapi kamu paham? Oh paham. Coba jelasin. Di mobil jelasin ya. Jadi Pak di Kota Bogor tuh ada sekian kecamatan. Sekian. Tapi ya dia begitu dia tahu dia nggak apa istilahnya itu apa yang nyontek plak ketiplak gitu. Dia nggak. Tapi dia pelajari. Dipelajarin juga ya? Dipelajarin juga. Dia paham. Ya, kemarin dia PKL semester 2. PKL terus dia pulang tuh harus jualan produk di tempat dia PKL. Teman-teman yang lain harga jualannya itu cuma 50.000, 20.000. Dia punya 500.000 satu unit. Equipment apa bukan equipment, untuk packing buat alat tulis itu dari kayu. Saya masih bilang, orang lain cuma 40.000, 20.000, kamu jual 500.000, laku nggak nih? Laku lah Pak. Oke, Papa datang ya. Kalau nggak laku, Papa wajib beli. Diintimidasi itu saya. Oke, saya bilang, kamu acara jam berapa? Jam 10 sampai jam 12. Oke, Papa datang setengah 12. Datang saya setengah 12. Dia udah ketawa ketiwi, teman segrupnya. Kemana? Kenapa? Saya bilang, udah laku. Habis dong Pak, jam 11 udah habis. Temen yang jualan 10.000, 20.000 belum habis coach. Jam 12. Dia jam 11 sudah habis 500.000 satu unit. Logika kan? Gimana sih bilang kamu kok jualannya? Ya kan Papa ajarin. Jadi dia teleponin. Mungkin ada relasi saya tuh saudara saya dipaksa untuk beli. Jadi dia gunakan networking. Laku. 20 unit. 20 unit. 20 unit. Itu the real kalau menurut saya. Maksud saya ketika mendidik anak itu harus seperti itu. Anak kita udah kelasnya itu seperti ini. Dia harus berbicara seperti itu. Supaya dia bisa menyambungkan, melanjutkan perjuangan bapaknya. Jangan mulai lagi dari nol, kasihan. Kasihan ya. Kasihan, nanti SPBU coach. Mulai dari nol. Nah, apa nih pesan Bapak untuk para pengusaha di luar sana yang pengen jadi pengusaha sukses kayak Coach Cecep? Gini, bicara sukses itu kan bukan dari sebuah nilai ya coach. Dari mata saya itu adalah sukses itu adalah ketika kita mencapai sebuah titik harapan yang kita inginkan, itu sukses. Jadi kasarnya kalau sukses saya adalah beli mobil Fiat tahun 87, merasa sukses, itu capailah. Jadi jangan angka gitu yang kita kejar itu, tapi sebuah pencapaian yang ada dalam benak. Nah sebelum itu tercapai maka capai terus, konsisten, komitmen. Ya, aku membuat komitmen dengan diri sendiri terutama, baru bicara dengan orang lain. Setelah komit itu terjaga, konsistensi itu harus dijalankan sambil kita jaga networking. Bagi saya sih seperti itu. Jadi kalau punya teman 10 itu kurang, punya 1.000 kurang, 100.000 kurang. Lagi kondisi sulit kan, kalau nggak punya networking. Jadi saya juga merasa tenang itu karena saya merasa punya networking coach. Ini simple, ya, simpelnya nih. Kita nggak punya apa-apa, nggak ada duit buat makan. Kita punya teman 1.000 nih coach, 1.000 orang. Kita datangin deh, saya hari ini ke Coach Yudi. Coach numpang makan dong, saya nggak makan. Seharian tuh dikasih makan 3 kali. Anggaplah coach ngeluarin biaya 200.000 buat saya makan sehari. Kalau saya besok ke nomor 2, nomor 3 ketemu coach lagi kan tahun ketiga coach. Aman ya? Aman dong. Saya nggak akan merasa tergantung sama coach atau coach juga merasa gila si Cecep nih minta makan sama gua, kan enggak. Saya numpang makan sehari, besok ke hari kedua ke orang lain. Jadi baru ketemu coach lagi tahun ketiga akhir kan. Tahun ke 1001, hari ke 1001 baru datang coach, saya lapar belum makan lagi. Jadi apa yang ditakutin? Bisnis juga sama, selama kita, makanya jangan berbuat celak lah. Jangan berbuat celak ya. Berbuat celak. Itu penting tuh, Iya. jangan berbuat celak. Saya kan ketemu coach itu 2-3 tahun lalu lah ya. Dan saya merasa banyak masukan-masukan dari coach juga. Saya sering lihat buka, bahkan beberapa statement coach yang ada di
Mana di media sosial, di Instagram sering saya sadur loh. Sering saya share ke beberapa direktur saya nih. Bahkan sampai direktur saya nge-follow coach kan. Nge-follow coach segala macam. Karena memang dalam kondisi seperti ini dibutuhkan orang-orang yang bisa memberikan insight dan inspirasi dari sisi lain. Kita nggak boleh merasa pintar. That's why Coach Yudi Chandra, saya selalu panggil coach. Thank you. Even seperti apapun, misal pengalaman, misalnya kita nggak bisa, pasti butuh. Oke, kita butuh nih masukan dari coach. Terakhir kan saya juga konsultasikan sama coach, gitu kan, untuk menambah motivasi kita kadang-kadang dengan berbagai cara kan. Misalkan anggap, oke, secara bisnis saya udah oke, ini sekarang, ada ilmu hoki kayaknya nih, saya belum tahu nih. Saya ingin pergi ke coach coba tolong cek deh, tanda tangan ke, muka ke, apa ke, kan itu motivasi. Itu adalah kelebihan yang coach punya. Terus belajar. Belajar. Jadi buat teman-teman, Coach Yudi ini bisa dijadikan betul-betul the real coach ya, yang bisa memberikan insight untuk diri kita, bisnis dan lain-lain. Gitu sih coach. Thank you Pak Cecep. Thank you. Iya. Nih kalau kita ngobrol kayaknya nggak habis-habis. Iya benar coach. Saya tunggu investmentnya masuk. Iya dong. Nanti yang pertama saya telepon pasti Coach Yudi. Thank you. Iya, karena selama ini yang selalu mendampingi saya ya coach lah. Even kita tidak terikat secara ini, tapi secara emosional kepercayaan saya masih sangat tinggi coach. Nah, saya akan telepon coach. Thank you. Apalagi kalau nanti habis jam 3 ini ternyata bagus. Jadi nggak lama lagi nih harusnya tanda tangan puluhan teh nih. Oh harus coach. Yeah. Targetnya gede coach. Oke, amin. So thank you banget Bro Cecep, sharingnya dahsyat luar biasa. Amin. Kalau jam 3 dapat puluhan teh, jam 5 kita podcast lagi. Amin. Tidak secepat itu kayaknya coach. So gitu aja buat yang pengen belajar masak-masak, TikToknya di Cecep Lajis. Kalau buat yang pengen tahu lebih banyak tentang Bro Cecep secara profesional, Cecep Muhammad Wahyudi. Cecep Muhammad Wahyudi. Pokoknya ada 3 brand. Satu sebagai penulis, itu Muhammad Cefi Abdullah. Itu saya sebagai sastrawan. Nah, kalau saya the real pengusaha, Cecep Muhammad Wahyudin. Tapi kalau mau di sisi balik pribadi saya di media sosial, Cecep Lajis. Kalau mau dimasakin sama Cecep Lajis ke The Colonel. Boleh. Iya dong, DM dulu tapi ya. Kita kan spesial, tidak ada harga spesial, tapi saya spesial masakin. Kapan lagi dimasakin sama Crazy Rich Cianjur? Amin, semoga tidak tinggal crazy ya. Bener-bener rich lagi. So gitu aja guys. So dari saya dan Bro Cecep, salam miliarder.